Oke, di sini saya mau ngajak kamu semua untuk berpikir jangka panjang ya. Ini karena salah satu perenungan saya pribadi ya. Saya melihat konglomerat itu kan kalau misalnya berpikir jangka panjang banget. Mereka berpikirnya bukan dalam hitungan bulanan ataupun hitungan 1 tahun, 2 tahun, tapi berpikirnya 30 tahun, 40 tahun ke depan. Ya makanya kalau kita lihat konglomerat punya biografi banyak banget tuh. Mereka yang nikahnya muda. Misalnya Pak Mokhtar Yadi atau mungkin Pak Tahir, itu umur 20-an mereka udah nikah. 21, 22, 23. Bahkan di luar negeri pun juga sama. Jadi mereka di umur 20 sudah nikah, punya anak, pada saat mereka umur 60, cucunya mereka itu udah bisa masuk di dalam grupnya mereka. Jadi memang merekanya ini berpikirnya juga udah sangat jauh sekali dari mereka muda. Nah, saya ingin mengajak kalian untuk berpikir jangka panjang. Minimal sampai dengan umur 60 ya karena menurut saya di atas umur 60 energi kita itu udah nggak semaksimal itu lagi. Jadi kita baiknya kalau memang mau jor-joran ya di bawah 60 lah, 20 sampai dengan 60. Nah, di sini kan kamu beda-beda nih. Ada yang mungkin nonton ini umurnya 20, ada yang 25, ada yang 40, atau mungkin ada yang 50. Saya ingat dulu ada yang umurnya 50 ke atas komentar. Nah, intinya saya ingin mengajak kalian untuk melihat ke depan. Jadi apa yang sudah berlalu udah kita lupakan, memang sudah lewat. Kalau misalnya kita terlambat sadar bahwa kita mau mengejar sesuatu, ya kita nyadar bahwa waktu itu penting, nggak masalah. Kita lupakan apa yang sudah lewat, kita fokus ke masa sekarang dan ke depan. Ya fokus ke apa yang bisa kita kerjakan. Fokus ke rencana kita, mau seperti apa ke depan. Sampai dengan kita umur 60. Lebih baik kita ada rencana, tapi nanti kita ubah-ubah sepanjang dengan jalan. Ya walaupun nanti hasil nyatanya mungkin tidak percis sama dengan kita punya perencanaan, ya daripada kita nggak ada rencana sama sekali. Kalau kita lihat saran dari Jack Ma, ya Jack Ma itu sebenarnya pernah kasih saran ke anak-anak muda ya. Jadi dia bagi fase hidup itu menjadi beberapa, menjadi setiap 10 tahun. Jadi kalau di bawah umur 20 tahun, dia bilang anak muda itu harus belajar sebaik mungkin. Kemudian di umur 20 sampai 30 harus fokus cari bos yang baik. Jadi bukan cari perusahaan tapi carinya bos yang baik. Ya idealnya di perusahaan yang kecil. Jadi pada saat perusahaannya bertumbuh, ya kita ikut bertumbuh, belajar banyak juga. Ya mungkin kalau misalnya kita berkarir, kita bisa menjadi leader di dalam perusahaan tersebut. Ya kita bisa lihat banyak perusahaan yang tadinya kecil 10 tahun lalu misalnya kayak Shopee atau Lazada ataupun perusahaan apapun itu yang tadinya kecil, orang-orang yang join di awal, mereka banyak sekali yang sekarang posisinya udah di level direktur ya, sudah menjadi petingginya. Ya, dan saran dari Jack Ma mencari bos yang baik ini supaya kita bisa belajar yang banyak. Karena dia memang fokusnya dari sisi entrepreneurship ya. Dan di umur 30 sampai dengan umur 40, saran dia adalah kalau kita mau bisnis sendiri, ini adalah waktu yang tepat. Jadi dimulainya dari umur 30. Dan kemudian di umur 40 sampai 50 fokus di apa yang memang merupakan keahlian kamu, jangan pindah-pindah lagi ke industri yang baru. Ya, kemudian umur 50 ke 60 kerja sama dengan anak muda karena memang energi kita tidak seperti pada saat kita muda dan umur 60 ke atas menghabiskan waktu dengan keluarga dan menikmati hidup. Jadi ini adalah ajaran dari Jack Ma. Nah, saya pribadi, saya sebenarnya kurang setuju dengan cara dia mengajarkan ya, terutama dari sisi entrepreneurship ya. Walaupun dia kekayaannya sampai ratusan triliun gitu. Tapi menurut saya dia ada kepentingan. Karena menurut saya dia mau mendorong anak-anak muda untuk bekerja untuk dia. Ini sama seperti Elon Musk. Elon Musk juga sama, pada saat di interview, dia lebih mendorong anak muda untuk kerja, terutama di perusahaan dia. Dia ngomongnya, oh kalau mau cari kerja, carilah perusahaan yang bisa punya impact yang besar. Ya, jadi mengerjakan sesuatu yang meaningful. Jadi dia nggak benar-benar mendorong anak muda untuk berentrepreneur. Dan menurut saya ini memang ada efeknya dari karena dia itu pemimpin dari perusahaan yang memang membutuhkan anak muda untuk kerja buat dia. Tapi saran yang benar-benar realistis menurut saya ya, ini versinya saya. Kalian bisa setuju atau enggak apa-apa, tampung aja jadi pemikiran kalian di sini. Menurut saya, di bawah umur 20 benar kita memang harus belajar gila-gilaan, tapi ada catatan ya. Selain belajar gila-gilaan, kita harus banyak berorganisasi dan banyak ambil intern di perusahaan yang bagus. Kenapa? Karena efeknya domino. Ketika kita belajar gila-gilaan, nilainya bagus, intern di perusahaan bagus, networking kita juga bagus, pada saat cari kerja kita dapat pekerjaan yang bagus. Ini efeknya domino. Perusahaan ke satu bagus, nanti ke lompat ke perusahaan yang kedua, juga bisa lompat ke perusahaan yang bagus juga. Gitu. Ini yang pertama. Kemudian di umur 20 sampai dengan umur 25, menurut saya ini adalah masa-masa eksplorasi. 5 tahun aja, nggak usah sampai umur 30. Di sini kamu bisa mencoba bekerja di 1 sampai dengan 3 industri maksimal ya, untuk tahu kamu punya fokus itu maunya di mana.
Jadi jangan lebih dari 5 tahun. Pokoknya dalam 5 tahun ini fokuskan, harus tahu nih, maunya di mana yang menjadi fokus jangka panjang. Nah, nanti di umur 25 sampai dengan umur 30, kalau misalnya kamu pengen mulai bisnis, nah bisa mulai di umur 25. Kenapa saya menyarankan untuk di umur 25, bukan di umur 30 seperti kata Jack Ma? Karena menurut saya, bisnis itu ada jatah gagalnya. Kamu bisa tanya ke orang-orang di sekitar kamu, orang tua kamu, ataupun paman kamu, atau baca buku biografi deh. Pebisnis yang dari awal dia berbisnis dan dia langsung berhasil, seperti Jeff Bezos mendirikan Amazon, Mark Zuckerberg mendirikan Facebook, itu jarang sekali. Biasanya ada jatah gagalnya. Menurut saya, gagalnya itu idealnya di umur 25 sampai dengan 28, ya maksimal sampai umur 30. Jadi gagal belajar, biar tahu. Setelah itu nanti pada saat sudah tahu fokusnya, nah fokusnya di umur 30. Jadi kita pilih satu bisnis yang kita memang mau dalami, kita sudah punya pengalamannya, kita sudah punya ilmunya. Nah, di saat itu kita hajar terus. Dan saya tidak sependapat dengan Jack Ma di mana di atas umur 60 menghabiskan waktu dengan keluarga dan menikmati hidup. Menurut saya menikmati hidup ya sepanjang waktu. Dari awal kita bekerja, kita tetap harus ada alokasi waktu untuk menikmati hidup. Nanti ada liburan dengan keluarga misalnya, di akhir minggu waktu dengan keluarga, itu harus kita atur. Karena nanti pada saat sampai di ujung di umur 70, kita mau nikmati hidup itu badannya udah sakit-sakitan. Justru paling enak nikmatin hidup itu adalah pada saat kita umur 20 sampai dengan umur 60. Ya disitulah kita energinya masih besar. Semakin muda semakin baik. Jadi selama proses ini berjalan, nikmatilah hidup. Dan tidak pensiun. Ya kalau saya menyarankan tidak pensiun, terus kerja. Karena saya udah bertemu dengan banyak sekali orang kaya, walaupun ada beberapa doang ya yang sampai di tahap demensia. Jadi ada yang mereka pensiun, mereka nggak kerja lagi sama sekali, nggak ke kantor, punya duit banyak banget. Ya, dia itu ada kegiatan sosial, tapi ada yang nggak ada kegiatan sosial. Di rumah makan doang, baca buku, segala macam. Tapi perlahan dia demensia. Demensia itu seperti pikun ya. Awal-awal dia lupa satu hal, dua hal. Tapi lama-lama dia bisa lupa sama nama orang. Lupa sama nama anak. Lupa dia ngapain. Udah mandi atau belum. Udah makan atau belum. Lama-lama dia lupa semuanya. Jadi kalau bisa jangan pensiun sama sekali, tetap kerja terus gitu. Jadi ini saya punya pandangan yang cukup berbeda dengan Jack Ma ya, terutama dalam pendekatan terkait dengan entrepreneurship. Dan di sepanjang perjalanan dari umur 20 sampai dengan umur 60, yang saya selalu tekankan adalah harus buas menambah ilmu. Jadi setiap kali ada waktu untuk mendengarkan podcast edukasi, ngambil course online, ikut workshop offline, ya selalu luangkan waktu untuk itu. Semakin muda, semakin baik. Jadi kamu di sini mungkin ada yang sekarang masih di bawah umur 20, ya harus buas menambah ilmu dari muda. Kenapa? Ya apalagi ini terkait dengan bisnis ya, semakin mudah kamu menyerap semua ilmu, maka semakin kamu bisa menghindari kesalahan yang udah dilewatin orang lain. Semakin kamu bisa menjalankan bisnis dengan pendekatan yang benar. Nggak usah meraba-raba lagi melakukan kesalahan yang sama. Nah kalau kamu tertarik, kamu bisa cek aplikasi yang sedang saya bangun, namanya itu Growin. Di dalamnya ada ilmu bisnis dari berbagai praktisi di berbagai bidang. Sudah dikurasi dengan baik semuanya, short video, ada kuisnya, bisa konsultasi tertulis, dan ada template dokumen siap pakai. Dan Growin ini memang ya saya bikin sebenarnya untuk saya sendiri kalau misalnya saya balik ke usia muda ya. Karena saya ingat pada saat saya pertama kali bisnis di umur 26, itu saya bingung banget kenapa nggak ada satu platform atau satu wadah yang dimana semua ilmu itu ditumpuk di situ aja. Udah kita belajar di situ, udah lengkap semuanya di struktur. Ya makanya akhirnya saya berinisiasi untuk bikin Growin ya supaya kalau ada anak muda ya atau orang lain pengen belajar bisnis, ada kendala yang sama ya udah mereka bisa belajar di Growin. Tinggal niatnya aja. Di dalamnya ilmunya sudah ada semua. Nah di sini saya ada tambahan lagi ya buat kamu yang merasa sudah tua ya. Karena kemarin ini saya bikin video ada yang bilang, Pak saya udah umur 40, umur 45, umur 50. Kamu harus ingat ya, walaupun kamu sekarang umur 35, 40, 45, 20 tahun dari sekarang, ya coba dijumlahkan aja. Misalnya kamu 35, berarti 20 tahun lagi kamu umur 55. Kamu akan mau semuanya hilang, semua aset yang kamu punya, semua uang yang kamu punya untuk balik ke titik sekarang. Ya, jadi kamu harus sangat menghargai apa yang kamu punya sekarang. Kalau kamu sekarang umur 35, ya udah ini masih muda sekali kalau dibandingkan dengan 20 tahun dari sekarang. Gitu. Jadi jangan pernah ngedumel dan stop melakukan segala sesuatu, justru kita harus fight. Yang penting kita udah sadar dulu kita mau ngapain. Ini ada beberapa tips dari saya, terutama jika kamu merasa diri kamu udah agak tua ya. Yang pertama adalah jaga kesehatan, supaya kamu bisa panjangin napasnya kamu. Tadi kan saya bilang kita rencanain sampai umur 60.
Nah, kita rencanainnya bisa sampai dengan umur 70 kalau umur 60 kita sehat. Kan ada orang-orang tuh yang jaga badannya dengan baik, di umur 60 dia sama seperti orang umur 50. Tapi ada orang yang nggak jaga sama sekali, umur 60 udah kayak orang umur 80, badannya bobrok, sakit sana-sini, energi udah nggak ada. Nah, jadi dari sekarang kamu harus jaga kesehatan kamu, olahraga, jaga makanan kamu. Ya, dengan awareness bahwa kamu nih pengen sampai umur 70 nih, energinya minimal. Kalau bisa sampai 80, kalau bisa sampai 90, masih seger gitu. Ya, jadi jaga kesehatan dengan baik. Itu semua dari habit. Bisa kok pasti kalau misalnya mau. Ya, ada orang bilang, "Pak, saya nggak ada waktu, Pak. Makanan susah jaga, tiap kali saya keluar, selalu pergi makan keluar sama klien." Itu semua tergantung dari niat kamu. Kalau memang menjadi prioritas kamu, maka kamu akan prioritaskan. Ingat ya, ini kesehatan penting banget kalau kamu mau memperpanjang waktu yang kamu punya ya untuk kamu mencapai target kamu. Yang kedua adalah kamu wajib paham bedanya itu signal dan noise. Nah, ini adalah sebutan dari Steve Jobs sebenarnya. Jadi ini ada satu orang bilioner dari Kanada namanya Kevin O'Leary. Dia itu dulu pernah bekerja dengan Steve Jobs. Jadi dia kerja untuk Steve Jobs ya. Jadi dia tahu cara kerjanya Steve Jobs. Dia bilang Steve Jobs ini bedanya sama orang biasa. 80% waktu dia kerahkan untuk signal. 20% itu noise. Signal itu adalah segala sesuatu yang terkait dengan kita punya target. Noise itu adalah segala sesuatu yang tidak terkait dengan targetnya kita. Jadi kalau misalnya kamu pengen bangun bisnis, bikin proposal bisnis, itu adalah signal. Terus nonton Netflix, itu noise. Ya, kalau misalnya kamu cari-cari ruko untuk disewa, itu signal gitu. Jadi kamu sendiri pasti tahu apa yang menjadi signal dan noise dari hidupnya kamu. Dan kamu harus lebih sensitif lagi. Ya, apalagi kalau kamu sekarang udah lebih tua ya, menyadari segala sesuatunya, waktu harus semakin kamu jaga. Saya juga selalu menyaring gitu, oh yang saya kerjakan ini signal atau noise ya. Setiap jam saya selalu memikirkan itu. Ya idealnya kamu juga begitu, supaya bisa efektif. Setiap hari kamu hantamnya di signal. Si Kevin O'Leary bilang, orang yang bisa 100% signal, benar-benar 24 jam, itu hajar di dia punya goal, itu Elon Musk. Dia belum pernah ketemu orang lain yang seperti dia. Ya bisa kita lihat Elon Musk kan bikin perusahaan yang skalanya global, ada lebih dari 5 perusahaan, dan semua revenue-nya sampai puluhan triliun gitu. Benar-benar besar sekali. Ya tapi kita mungkin nggak usah sampai di level sana lah ya, kalau memang goalnya bukan sampai di sana gitu. Ya kita minimal 70%, 80% dari yang kita kerjakan itu adalah signal. Menurut saya ya, kalau misalnya pengen kita ngejar, apalagi kita mulainya ini sudah lebih tua, harus lebih peka terhadap ini. Gitu. Jadi ini adalah tugasnya kamu nih. Ya, kamu pasti tahu signalnya kamu apa setiap hari, noise kamu apa. Coba aja tulis, hari ini kamu ngapain aja. Itu kamu bisa coret, oh ini ada nonton Netflix nggak guna. Oh ini temenin temen nih pergi beli apa, ya itu nggak guna. Banyak yang bisa kamu coret untuk jaga waktu kamu untuk ngerjain signalnya kamu. Dan tips ketiga dari saya ini juga sama seperti yang tadi saya bilang ya, dari sisi menambah ilmu, buas dalam menambah ilmu. Kalau kamu dari dulu, misalnya dari umur 20, nggak pernah nambah ilmu, seperti yang saya bilang, ada orang lulus kuliah umur 20 sampai dia umur 30, umur 40, dia nggak pernah nambah ilmu dari minggu ke minggu, maka kamu harus lebih buas lagi. Baca buku harus lebih banyak lagi, ikut workshop harus lebih banyak lagi, supaya pikiran kamu kebuka. Ya karena saya sampai dengan sekarang dari dulu masih baca buku. Saya masih dengerin YouTube edukasi. Bahkan di aplikasi Growin yang isinya memang itu saya review semua modul dari narasumber, saya menjadi orang yang review terakhir. Saya masih kerjakan kuisnya satu persatu. Kenapa? Karena saya nggak mau kelewat ilmu-ilmu yang mungkin bisa punya imbas ke bisnisnya saya. Saya masih secara rutin melakukannya. Jadi kalau misalnya kamu mulainya terlambat, nyadarnya terlambat, kamu harus lebih buas lagi dalam menambah ilmu. Dan ini sebagai pengingat untuk kamu semua yang lagi mencoba ya, sebagai motivasi. Lebih baik kita capek mencoba terus-menerus ya di saat muda, daripada kita di saat tua itu ada penyesalan, yang dimana itu capek dari penyesalan itu nggak bisa dihilangkan, karena kita nggak bisa putar balik waktu, dan itu sakit sekali ya. Kemudian yang kedua, kamu harus yakin bahwa kamu akan berhasil dari awal. Saya udah tekankan berkali-kali, orang-orang yang punya mental juara, yang juara dunia itu mereka dalam pikiran mereka dari awal mereka adalah yang terbaik. Kamu harus punya mindset itu, karena kalau bukan kamu, gak bakal ada orang lain yang bisa ngomongin kamu terus. Mungkin dari kamu di sini ada yang orang tua kamu support kamu ya, bilang kamu ada yang terbaik, kamu ada yang terbaik. Tapi itu susah. Paling benar itu adalah dari diri kamu sendiri. Kamu nyadar bahwa kamu adalah yang terbaik. Karena itu akan terefleksikan ke apa yang kamu lakukan. Sama seperti Cristiano Ronaldo lah yang saya bilang. Dia dari muda pasti udah tahu dia adalah yang terbaik di dalam pikirannya dia.
Makanya apa yang dia lakukan, apa yang dia targetkan, semuanya sejalan dengan apa yang dia pikirkan. Nah, kamu juga harus menjadi Cristiano Ronaldo di dalam industrinya kamu. Kalau kamu berkarir ya, jadilah Cristiano Ronaldo di dalam karirnya kamu. Kalau berbisnis ya jadilah Cristiano Ronaldo di bisnis yang di dalam industri yang kamu geluti. Dan yang terakhir, pesan dari saya adalah nikmati perjalanannya ya. Seperti yang tadi saya ceritakan, sebenarnya indahnya itu adalah dalam progresnya. Karena saya pernah ketemu orang-orang yang benar-benar kaya sekali ya di umur 70, di umur 80, dan mereka itu sebenarnya inti utamanya senangnya itu pada saat cerita. Jadi pada saat umur 20 dia ngapain, umur 30 mereka ngapain, umur 40 mereka ngapain. Coba deh, kamu ketemu orang-orang yang menurut kamu cukup sukses ya di lingkaran kamu, tanyain yang dia umur 60, umur 70, ngajak ngobrol. Pasti yang paling berkesan itu dalam hidup mereka ya perjalanan mereka yang mau mereka ceritakan. Ya jadi pada saat kamu merintis mencapai target kamu, jangan lupa enjoy juga. Ya, terutama kalau misalnya ada hal-hal yang memang kamu ingin lakukan yang mungkin di saat tua nggak bisa lagi. Misalnya pergi jalan-jalan ke daerah yang cukup ekstrim, mencoba sport-sport yang cukup ekstrim. Ya itu lakukannya di usia muda. Karena ketika kita sudah tua, ya jangan beranggap kita semua tetap kayak begini. Pasti kita jadi tua. Lihat aja orang sekitar kita yang udah tua. Mereka juga dulu semuanya muda. Nggak ada orang yang muda selamanya. Kadang kita kan naif, kita ngerasa kita pasti muda selamanya nih. Enggak, nanti perlahan loh tiba-tiba udah tua, tiba-tiba energi udah nggak ada, tiba-tiba udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Jadi jangan lupa cherish the moment, jangan lupa menghargai waktu yang ada dan menikmati prosesnya. Karena sampai di ujung nanti kita juga akan bercerita ke orang lain tentang cerita kita. Ya kita akan mengenang itu di dalam kepala kita. Ya walaupun kita di ujungnya juga udah nggak ngapa-ngapain lagi, ya hanya melakukan inti dari hidup apa makan, minum, berak, kencing, tidur, dan menikmati hidup. Tapi yang menjadi kesan yang paling dalam adalah ya ceritanya kita dalam kita berproses. Dan hidup ini cuma sekali ya, menurut saya lebih baik kita usahakan yang terbaik. Paling maksimal kita bisa capai itu apa sih? At least walaupun kita sampai di ujung nih, kita targetnya sampai 1000, kita nyampe cuma 800. Kita tahu bahwa kita sudah berusaha semaksimal mungkin dengan kondisi yang kita diberikan. Karena setiap orang kan kondisinya beda-beda dalam hidupnya. Yang penting kita sudah semaksimal mungkin dan kita puas dengan itu. Semoga membantu ya.